Luka ini sobat banyak jenisnya. Penasaran? Melalui video ini kami berharap sobat lihat di sini banyak luka persiapan nelayan untuk menangkap ikan. Kami berharap agar sungai jangan dicemari oleh limbah sobat ya. Kalau sudah tercemar oleh limbah itu resikonya sangat besar sobat, bukan hanya bagi kesehatan, ikan-ikan pun tak ada sobat. Percuma mau menangkap ikan, disiapkan alatnya, tapi ikannya nggak ada karena limbah gitu sobat. Kita berharap mudah-mudahan semua pihak peduli sobat ya, sehingga tidak lagi mau membuang limbah dalam bentuk apapun sobat ke sungai, peduli terhadap sungai kita sehingga kembali seperti tahun-tahun 90-an sobat, itu benar-benar bagus seperti sungai-sungai di Kalimantan sobat. Kita semua mengimpikan itu sobat, sehingga nelayan hidup sobat bisa menangkap ikan dengan baik gitu sobat ya. Kemudian berpenghasilan yang cukup, masyarakat pun bisa mandi sobat, bisa bersenang-senang di sungai sebagai salah satu khazanah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakat sekitar sini sobat ya. Assalamualaikum sobat MZF Bertuah, apa kabar semuanya? Jumpa kembali di channel kesayangan kita, MZF Bertuah. Nah sobat, di video sebelumnya saya pernah berbicara tentang luka ya sobat ya. Nah mungkin di antara sobat kan ada yang bertanya, apa sih itu bang luka? Kayak mana sih bentuknya? Nah di video kali ini saya akan perlihatkan kepada sobat apa itu luka. Ini dia sobat. Nah bisa sobat lihat nih. Ini luka sobat, tapi ini lukahnya dalam bentuk jaring kecil sobat. Nah, jadi luka itu banyak jenisnya. Ada yang memang jaringnya itu lebar-lebar, luka ikan-ikan besar gitu. Nah, kalau ini untuk cenderung ikan-ikan kecil ataupun sedang sobat. Ini dia luka. Luka ini sobat banyak jenisnya. Penasaran? Stay tune di MZF Bertuah. Jadi sobat, gambaran singkatnya, luka itu adalah alat penangkap ikan sobat. Salah satu alat penangkap ikan. Bang, dari mana nangkapnya bang? Masuknya ikan dari mana? Ini sobat, ini dia tempat ikannya masuk sobat. Tuh, kalau sobat lihat ini. Nah ini sobat, ini kalau dalam bahasa orang-orang yang paham ikan sobat, atau bahasa kami namanya injap sobat. Ini injapnya. Injap itu apa? Pintu masuk ikan sobat. Jadi ketika ikannya masuk nanti, ya tergoda gitu sobat ikannya kan. Wih, apa ini? Ada ruangan yang menarik nih. Gitu. Begitu masuk ke dalam, mau keluar udah susah sobat. Kok gitu bang? Ada sebabnya sobat. Apa sebabnya? Ini sobat, injapnya ini, pintu masuknya ini diarahkan ke hilir sobat. Jadi kalaulah misalnya di sana adalah hulu, air mengalir itu sobat, mengalirnya ke sana, ke arah sobat. Injap ini diarahkan ke arah sobat. Berarti ikannya akan mendaki sobat. Ya maksudnya ikannya ini akan melawan arus gitu sobat ya, masuk ke dalam, sehingga dia lebih memungkinkan untuk susah untuk keluar. Itu satu sobat. Yang kedua, memang yang ditargetkan itu sobat ikan mudik istilahnya sobat, bukan ikan hilir gitu sobat ya. Karena memang seperti itu prinsipnya biasanya sobat, luka ini. Jarang orang menahannya itu dalam bentuk menghadap ke hulu gitu sobat ya. Pasti menghadapnya itu seringnya ke hilir. Diletakkannya di mana? Seringnya di tepi-tepi sungai sobat. Di tepi-tepian sungai. Ada sih di bagian tengah, tapi lukanya nggak seperti ini sobat. Lebih besar dan itu memiliki banyak tali gitu sobat. Dan katrol gitu sobat biasanya. Nah itu biasanya untuk luka tapas sobat, luka bawang-bawang besar, ikan slice besar gitu sobat. Oke sobat ya, ini jenis yang pertama sobat, yaitu luka untuk menangkap ikan slice atau ikan baung sobat, atau ikan ya tuakang. Sobat tahu ikan tuakang? Kalau orang-orang Indonesia secara umum nyebutnya ikan bulan-bulan sobat. Kalau kami tuakang namanya itu. Nah ini sobat, ini yang pertama. Oke, sobat, luka itu dibuatnya seperti ini sobat ya, dari anak-anak kayu ini sobat. Kalau sobat lihat dari dekat silakan sobat lihat. Nih. Dari anak-anak kayu atau kayu-kayu kecil gitu sobat ya. Ini dipaku, dihubungkan seperti ini sobat. Sobat lihat dari dekat ya. Ini ada tali-tali ini untuk apa? Untuk mempertahankan atau memperkuat ikatan antar kayu ini
juga sebagai acuan nanti sobat saat kita membuat atau memberi jaring sobat. Sobat lihat di sini. Nah, ini belum dijahit nih sobat, belum dihubungkan, baru diletakkan saja, baru jaring-jaringnya antar sisi gitu sobat ya. Sehingga nanti kita tahu mana nih pintunya, kemudian mana nih bagian belakangnya. Sekaligus untuk memperkuat antar sisi dari lukah ini sobat ya. Ini dia sobat. Nanti setelah jadi, bentuknya seperti ini semua sobat. Ini udah siap tempur nih sobat. Udah siap untuk diletakkan di sungai gitu sobat ya. Nah, jenis yang kedua ini sobat namanya lukah kantor sobat. Asik. Ikan ada yang ke kantor juga sobat. Nah, kenapa lukah kantor? Nah, saya pun nggak paham sobat. Karena mungkin karena bentuknya ini seperti kantoran sobat ya. Bertingkat-tingkat. Memang ini bagus sobat ya bentuknya, kotak gitu sobat ya. Nah, ini sobat, kalau sobat lihat injaknya ini ada di bagian bawah nih sobat. Lalu nanti di bawah sana, sobat lihat dari dekat sini. Dari sini ada injaknya, tuh udah ada yang kejebak tuh sobat. Ada kodok yang kejebak. Nih, ini injaknya, ya kan? Di bawah sini begitu masuk nih ada lagi injaknya nih, ini. Coba lihat nih. Jadi ini memang ada dua injak. Ikannya bisa nanti dalam bentuk horizontal dan vertikal. Bisa main-main gitu sobat, atau kejebak juga gitu sobat ya. Ini namanya lukah kantor, sering digunakan untuk menangkap ikan baung nih sobat. Ini cenderung di tempat air yang agak dalam gitu sobat ya. Walaupun di tepian tapi yang agak dalamnya. Jadi sobat, cara menahannya, cara menggunakannya ini lukahnya ini dipancang atau dikasih kayu dulu sobat. Kemudian diikat, karena diletakkan di tempat air yang cukup deras ataupun agak dalam, biar nggak hanyut ya, wajib sobat menggunakan pancang atau ikatan tadi gitu sobat. Jadi tetap stabil gitu sobat ya, karena adanya kayu atau pancang tadi. Ikan yang ditargetkan sobat adalah ikan-ikan yang main di bawah, di bagian bawah air sobat. Makanya injaknya ada di bawah itu sobat ya. Berbeda sama yang tadi ini. Kalau ini dia ya mau di bawah, mau di tengah, mau di atas, tapi ini lebih ditahan atau diletakkannya di tepian gitu sobat, agak tepi, tidak sedalam air dari lukah kantor nih sobat. Kalau ini agak dalam airnya, kira-kira begitu sobat ya. Nih lukah kantor ini sama sobat. Lukah ini pun menahannya atau memakainya, menggunakannya juga dapat digunakan dengan pancang gitu sobat ya, atau kayu dipancang sehingga tidak mudah hanyut gitu sobat ya. Oke, yang berikutnya sobat, nih kalau sobat lihat nih, nih lain lagi sobat. Unyu-unyu gimana gitu sobat ya. Kecil-kecil gimana kan, ini mungil tapi mantap gitu sobat. Dan beda bahannya, ini dia terbuat dari kawat gitu sobat. Sobat lihat dari dekat nih. Kalau yang ini sobat lihat memang dibuat dari jaring atau benang sobat ya. Kalau yang ini dari apa namanya, kawat gitu sobat. Nah sobat lihat. Nah ini gunanya untuk apa? Ini cenderung atau biasanya digunakan untuk menangkap ikan koli sobat. Ikan koli apaan tuh bang? Ikan lele sobat ya. Sobat lihat tuh injaknya di sana. Dan ini diletakkan di air dangkal sobat, di tepi-tepian sungai yang ada tumbuh-tumbuhan kecil-kecilnya gitu sobat. Sobat terbayang ya, saya nggak bisa praktekkan karena kita sedang tidak di sungai nih sobat. Karena reviewnya memang tentang lukah ini. Kita tahan, nanti targetnya adalah ikan koli atau ikan lele gitu sobat ya. Atau ikan tanah juga sobat bisa masuk nih ke sini. Nah ini sobat dulunya ketika masih banyak rotan, ini digunakan rotan sobat untuk ya lukah koli ini, lukah lele ini sobat. Tapi nggak ada rotan, kawat pun jadi sobat. Ini digunakan kawat gitu sobat ya. Mantap sobat, kreatif, mantap sobat. Nah ini sobat, kalau sobat lihat, lukah apa ini? Iya, ini bukan lukah sobat. Ini adalah sangkar ikan sobat, alat untuk mengurung ikan. Makanya sobat lihat ini nggak ada injaknya, dia cuman tempat kita masukkan ikan aja ini. Dapat ikan dari sana, ya kan? Masukkan di sini, biar lebih aman sobat. Nah biasanya orang-orang atau nelayan di tempat kami sobat dikurung dulu ikannya di sungai sobat. Kenapa? Ya biar fresh sobat. Jadi ikannya itu benar-benar terjaga, masih hidup gitu sobat. Kalau mau dimakan atau mau ada yang beli, baru diambil di sungai sobat, di kurungan ini gitu sobat. Mantap ya, mantap sobat. Oke sobat, demikian video kita tentang lukah, salah satu alat tradisional untuk menangkap ikan yang digunakan oleh orang-orang Melayu di daerah kami ini sobat ya.
melalui video ini kami berharap sobat lihat di sini banyak luka persiapan nelayan untuk menangkap ikan. Kami berharap agar sungai jangan dicemari oleh limbah sobat ya. Kalau sudah tercemar oleh limbah, itu resikonya sangat besar sobat, bukan hanya bagi kesehatan, ikan-ikan pun tak ada sobat. Percuma mau menangkap ikan, disiapkan alatnya, tapi ikannya nggak ada karena limbah gitu sobat. Kita berharap mudah-mudahan semua pihak peduli sobat ya, sehingga tidak lagi mau membuang limbah dalam bentuk apapun sobat ke sungai, peduli terhadap sungai kita, sehingga kembali seperti tahun-tahun 90-an sobat, itu benar-benar bagus seperti sungai-sungai di Kalimantan sobat. Kita semua mengimpikan itu sobat, sehingga nelayan hidup sobat bisa menangkap ikan dengan baik gitu sobat ya. Kemudian berpenghasilan yang cukup, masyarakat pun bisa mandi sobat, bisa bersenang-senang di sungai sebagai salah satu khazanah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakat sekitar sini sobat ya. Oke sobat, demikian. Jika sobat menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel NCR Bertuah agar kami semakin semangat sobat dalam memberikan video-video yang positif untuk sobat semua. Terima kasih sobat. Assalamualaikum.